Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Istana Wedding, pusatnya informasi pernikahan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya kak. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kakak jadi orang pertama yang tahu ketika kita upload video terbaru. Nah, kali ini udah lama banget nih nggak sharing-sharing, masya Allah udah nunggu-nunggu. Saya yang nunggu-nunggu waktunya biar bisa bikin video lagi maksudnya. Nah, karena juga udah banyak pertanyaan yang masuk di komentar, dan ini kalau saya lihat sih yang paling banyak itu tentang cincin. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang kita pilih ya, tentang cincin pernikahan, tentang mas kawin ya. Langsung aja sih ya, langsung aja. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7, masya Allah agak lama lah ya, biar saya nggak mengobati rindu saya untuk bikin video. Oke. Jadi yang pertama ada dari Kak Okta Yustiana, pertanyaannya di sini ya. Kak, kalau pas tunangan kan si cewek dikasih cincin, dipakein cincin. Terus kalau pas lamarannya dikasih cincin lagi atau tukar cincin lagi kak, atau gimana gitu kan ya. Jadi pas tunangan udah dikasih cincin, udah dipakein tuh gitu. Terus pas lamaran itu nanti dikasih cincin lagi atau gimana kak gitu. Kalau memang di tunangan sudah tukar cincin ya di lamarannya nggak perlu sih ya, nggak perlu tukar cincin lagi, paling cuman bawa seserahannya itu. Nah, kalau misalkan nanti pas di akad nikah pengen ada momen tukar cincin, mau pakai cincinnya yang waktu tunangan itu nggak apa-apa, atau mau ada cincin lagi pun juga nggak apa-apa, karena di sini nggak ada wajibnya ya, nggak ada yang mewajibkan iya atau enggaknya gitu, intinya gitu. Karena pengalaman sebelumnya waktu saya bikin seserahan itu pun ada beberapa cincin. Jadi kak ini saya ada, tolong sediain tempat cincin, yang ini tempat cincin untuk nanti lamaran, ini cincin yang lamaran ya kak gitu. Terus nanti tolong sediain tempat cincin lagi untuk tukar cincin waktu akad nikah, seperti itu. Jadi karena pas lamaran sama akadnya itu bareng gitu kan, jadi ada customer yang seperti itu, jadi cincin ini sendiri gitulah. Nah itu mungkin alhamdulillahnya pas mungkin memang ada rezeki lebih gitu kan ya, pengen ngasih sesuatu yang lebih ke calon istrinya. Tapi kalau memang sudah cukup gitu kan ya, cukup satu cincin aja ya nggak masalah gitulah ya. Oke, gitu sudah jelas. Nanti kalau misalkan kurang jelas bisa langsung ditanyakan aja ya di kolom komentar. Oke, gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Kak Agus Setiawan GN-7CZ. Kak mau tanya, kan di seserahan itu ada satu set cincin dan satu set perhiasan, itu maksudnya gimana ya gitu. Nah itu biasanya kan ada satu set perhiasan yang ada kalung, maksudnya gitu kan, kalung, anting, gelang gitu. Terus ada lagi set cincin gitu, itu maksudnya gimana. Nah, yang perhiasan itu kalau pas lamaran ya, ini seserahan ya, seserahan pas lamaran. Itu cincin biasanya kalau di Jawa kan seringnya tunangan sama lamaran tuh jadiin satu gitu kan, nggak mau ribet yang tunangan sendirilah, lamaran sendirilah, apa nanti masih ada akad nikah, enggak. Biasanya kalau Jawa seringnya itu seperti itu. Jadi tunangan sama lamaran kan jadiin satu tuh. Nah, cincin itu maksudnya tuh biasanya buat tukar cincin. Nah, yang satu set perhiasan seperti ini nih ada sini contohnya nih, bentar tak ambilin dulu. Ini contohnya kebetulan pas di depan saya. Jadi gini ya, itu maksudnya ini hitam sama hitam jadi nggak kelihatan ya. Ini ada tempat apa, gelang, terus kemudian kalung, anting gitu, ada cincin lagi. Nah, cincin lagi ini kalau misalkan mau hadiah set gitu, bukan cincin yang untuk tukar cincin pun nggak masalah gitu ya, nggak apa-apa gitu. Jadi yang perhiasan seperti ini itu biasanya maksudnya tuh untuk hadiah lamaran, hadiah si perempuannya. Nah nanti cincinnya itu buat tukar cincin, itu bisa. Cincinnya mau berapapun tuh sebenarnya terserah, itu nggak wajib ya harus berapa atau harus iya atau enggak, itu sebenarnya
nggak ada patokan gitu. Ini pun juga perhiasan pun juga misal ada atau enggak pun juga, misal mau gelang aja itu juga nggak apa-apa, kalung aja itu pun juga nggak apa-apa, seperti itu ya kak. Jadi tuh sebenarnya menikah itu simpel gitu. Mungkin yang bikin ribet itu karena ada omongan-omongan, harus gini lah, harus gini, harus gini gitu kan. Kadang seperti itu ya. Pokoknya prinsipnya seperti apa, lihat yang wajib aja gitu kan, yang harus ada. Ya tetap ada saran dari orang tua misal gitu kan, tapi tetap dibicarakan juga. Misal kondisinya nggak ini juga, seperti apapun itu dimusyawarahkan aja gitu ya. Ini tadi ya, berarti itu maksudnya cincin, set cincin itu biasanya untuk tukar cincin. Kalau yang set perhiasan itu berupa hadiah, ya itu juga hadiah, cincin juga hadiah sih sebenarnya gitu. Gitu, cuman kadang disendiriin. Gitu kan maksudnya, bingungnya mungkin seperti itu. Oke, seperti itu ya. Masih bingung? Nanti tanyakan lagi. Oke. Nah, ini dari selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya dari Kak Edwati Sri 1179. Pertanyaannya adalah, Kak, kalau tunangan itu yang beli cincin pihak cowok semua atau sama-sama beli terus tukeran atau gimana Kak? Gitu kan ya. Ini maksudnya gimana ya? Ini maksudnya yang beli cincin pihak cowok semua. Ya kalau uangnya dari pihak cowok semua. Tapi gini sih, tapi sebelumnya juga ada kebanyakan ya. Kebanyakan itu kalau emang namanya lamaran itu semuanya ya dari cowok, ya kan? Semuanya dari cowok, termasuk cincin itu pun juga yang beli pun dari pihak cowok. Meskipun belinya nanti kan bareng-bareng, nyocokin ukurannya. Ini pas pagi-pagi nih, ada sinar matahari. Jadi pas belinya kan tetap dicocokin dulu kan, belinya bareng-bareng, tapi uangnya sama pihak cowok gitu kan. Nah, terus kalau ini kok atau sama-sama beli terus tukeran atau gimana maksudnya? Ini apa si cewek beli sendiri, cowok beli sendiri pakai uang masing-masing habis itu tukeran gitu, maksudnya gitu ya? Enggak ya. Tapi ada yang seperti ini. Jadi si calon pengantin ini dia tuh udah nabung dari lama gitu. Nabungnya bareng-bareng, misal udah deket lama kan. Terus nabung bareng-bareng, tabungan untuk nikah, tabungan berdua misal kayak gitu kan ya. Nah itu kan berarti uangnya berdua bareng-bareng. Nah itu bisa nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau si cewek beli sendiri, habis itu cowok beli sendiri, terus nanti ketemu pas lamaran tukeran, itu kayaknya enggak. Saya belum pernah menemui, maksudnya seperti itu ya. Tapi yang pernah menemui sih yang beli, kita beli bareng-bareng, tapi uangnya dari pihak cowok gitu kan, dari pihak cowok semua. Itu saya pun juga seperti itu maksudnya. Terus ada dulu tuh ada yang sempat tanya juga yang option kedua tadi saya bilang. Jadi mereka udah nabung lama gitu kan, udah nabung lama, kemudian dia pokoknya mau seserahan, pernikahan, biaya pernikahan semua mereka yang persiapkan sendiri, berdua tabungan udah mereka persiapkan dari lama, seperti itu pun juga nggak apa-apa, seperti itu ya kak. Sudah jelas ya kalau ini ya. Selanjutnya insya Allah ya, insya Allah jelas. Terus selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Sintavanka 185. Pertanyaannya adalah, seumpama gitu. Seumpama cincin tunangan dijual, diganti yang baru buat nikah, boleh nggak Kak? Nah, jawabannya adalah, jadi misal kan tunangan nih udah dikasih cincin, kemudian cincinnya itu pengen waktu akad nikah pengen yang baru, terus yang tunangan itu dijual gitu, ganti yang baru, beli lagi yang baru, itu boleh apa enggak? Boleh, jadi boleh ya kak. Yang penting kan sama-sama Sintavan kayak ini, yang penting kakak ridho, kakak mau gitu kan, nggak apa-apa gitu, sama-sama ridho, sama-sama ikhlas, nggak apa-apa gitu. Mau dijadikan mahar pun nanti ada deh pertanyaan, nanti aja deh, ini aja dulu. Ini dulu, jadi boleh ya, intinya boleh atau enggak gitu kan, boleh kak. Misal yang penting udah izin, sama-sama izin, si perempuannya izin sama laki-lakinya, mas nih misalkan ini uang ya, cincin tunangannya ini nanti dijual aja buat ini, buat cincin nanti pas akad nikah gitu, biar beda gitu, misal kayak gitu kan, di foto beda nih, selamaran pakai cincin yang ini, nanti pas akad nikah beda lagi, cincinnya beda nih bentuknya. Nah gitu ya, nggak apa-apa gitu. Seperti itu boleh ya Kak Sinka apa Sinta nih? Oh Sinta, Kak Sinka, Kak Sinta. Masya Allah. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Andi Irawan Jambi.
Mau tanya Kak, kalau lamaran itu bawa cincin satu aja buat cewek bisa nggak? Apakah wajib ada cincin cowoknya? Gitu. Nah, jadi cincin itu kan sebenarnya nggak ada kewajiban ya, apalagi waktu lamaran. Waktu lamaran itu kebanyakan itu adalah hadiah dari laki-laki ke perempuan. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan bawanya cincin hanya satu aja, karena mungkin budgetnya, uangnya pas, rezekinya cukupnya untuk beli satu, itu nggak apa-apa. Kasih untuk ceweknya aja satu, cowoknya nggak wajib. Bahkan cowok itu kan sebenarnya nggak boleh pakai emas ya, nggak boleh pakai emas. Kadang kalau misalkan yang tetap ada cincin cowok cewek pun itu cuman buat formalitas, dipakai habis itu lepas lagi gitu kan, cuman buat foto doang set, nah udah. Atau kadang cincinnya pakai cincin yang cincin emas putih atau cincin bukan emas gitu, kadang seperti itu. Jadi nggak apa-apa ya Kak, nggak apa-apa kalau misalkan lamaran itu cuman bawa satu cincin aja gitu ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu ya. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Tiasaji Saputra. Pertanyaannya adalah, maharku logam mulia plus uang pakai cincin lamaran, nggak apa-apa Kak? Nah ini tadi ya cincin ya, bahkan cincin tadi kalau misalkan cincin lamaran kemudian jadiin mahar, boleh nggak gitu? Kalau memang si pihak perempuannya bersedia, setuju, ya nggak apa-apa. Kak misal udah diskusi nih sama laki-lakinya, pihak laki-laki minta nanti maharnya ini aja logam mulia sama pakai sama cincin yang waktu lamaran itu jadiin mahar, gimana say gimana yang gitu ya sayang gitu. Gimana kalau misalkan emang sama-sama ridho, ya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting tidak memberatkan keduanya, tidak memberatkan laki-lakinya, dan si perempuannya pun juga ridho. Maharnya itu apapun nggak apa-apa Kak gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir hari ini di video ini. Dari @drs suasis 2690. Assalamualaikum Kak, mau tanya, misal cincin lamaran dimasukkan di mahar, boleh nggak? Terima kasih. Nah ini juga hampir sama ya kayak yang Tiasaji Saputra ini tadi, sama sebenarnya, intinya sama. Ini kayaknya kemarin yang WA juga nih, di WA nih. Beliaunya WA nih kayaknya, ini sama persis nih. Jadi komen mungkin nggak dibales ya, lama ya, maaf ya Kak. Terus akhirnya WA ya. Waalaikumsalam. Jadi boleh tadi kan ya, cincin lamaran dimasukkan ke mahar, boleh asal si pihak perempuannya itu sudah diskusi, pihak perempuan ridho, ya nggak apa-apa gitu. Mau bersedia, karena mahar itu kan untuk perempuannya. Kalau perempuannya bersedia ya nggak apa-apa gitu ya Kak, nggak apa-apa. Intinya masih banyak yang harus dipersiapkan. Kalau memang itu tidak terlalu ini ya jangan terlalu difikirkan ya Kak ya. Pernikahan itu yang dipersiapkan banyak banget, karena mungkin emang sekali seumur hidup kan pengennya gitu, dan pengennya perfect banget gitu. Kadang kita terlalu memikirkan yang kecil-kecil sampai yang besar, kadang lupa gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, semoga dilancarkan semuanya Kak, yang lagi mempersiapkan pernikahan, yang lamaran, yang akad nikah. Masya Allah, ini tanggal-tanggal ini 21, 22, ini Sabtu Minggu banyak banget nih teman-teman dekor, teman-teman nganu pada lagi full job. Masya Allah, barakallah ya, semoga lancar semuanya. Dan terima kasih pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan ya, silahkan tanya-tanya, silahkan tulis di kolom komentar atau WA langsung aja, nggak apa-apa ya. Jangan lupa subscribe. Mohon maaf juga ya kalau misalkan ada yang kurang jawabannya, ada kritik, saran, silahkan disampaikan. Kalau memang ada yang kurang silahkan ditambahin, nggak apa-apa, di kolom komentar. Jangan lupa ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Insya Allah.